なんだよ。Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini gue mau ngelanjutin anime Yami Shibai. Bagi lu yang pertama kali ngikutin anime ini, jadi nih anime tuh nyeritain tentang kisah-kisah horor tentang urban legend Jepang gitu. Ya udah, silakan duduk manis, sini gue ceritain Yami Shibai season kedua. Cerita pertama judulnya Taro-chan. Cerita pertama ini nyeritain tentang seorang petugas polisi yang punya bakat buat bicara suara perut, pakai boneka gitu. Nah, pas itu dia diundang buat ngisi seminar lalu lintas gitu. Dan kebanyakan pesertanya itu anak-anak. Otomatis mereka jadi tertarik buat datang di seminar ini. Taro-chan desu. Kyou wa Taro-chan ne. Minna ni jitensha no norikata no ohanashi o suru no. Dimulai tuh, Pak Polisi bareng boneka yang disebut Taro-chan ini ngejelasin tentang lalu lintas. Tapi pas polisi gerakin pala Taro-chan, kayak ada yang nyangkut gitu. Ternyata dari dalam boneka itu keluar jimat kayu. Abis jimat itu keluar, udah lancar tuh, Pak Polisi bisa gerakin kepala Taro-chan. Tapi yang buat dia heran, boneka Taro-chan ini bisa ngomong sendiri, padahal polisi ini diem aja. Taro-chan ne, jitensha de ippai speedo desu no ga daisuki. なんでだよ。なんで勝手に喋ってんだよ。だってタロちゃんずっとお話ししたかったんだもん。 Polisi ini panik ngelihat Taro-chan ngomong dan gerak-gerak sendiri kayak gini. Jadi polisi ini ngebuang boneka itu dan Taro-chan bilang, cerita ini pun berakhir. Cerita kedua judulnya Dapur. Kali ini nyeritain tentang Ayano yang ngundang temennya buat mampir. Kayak tuan rumah pada umumnya, Ayano ini ngebuatin Mitsuko makanan. Di dapur itulah si Mitsuko ini ngerasa ada suara cowok dari dalam AC di situ. Abis dia ngelihat keanehan itu, listrik tiba-tiba mati. Ya si Ayano ini bilang emang akhir-akhir ini sering mati listrik daerah rumahnya. Mereka pun makan bareng. Tapi si Mitsuko ini gak fokus makan karena ngelihat dari cucian piring ada makhluk kayak gini. Kayaknya si Ayano ini gak sadar ada makhluk itu di rumahnya. Makhluk ini tuh natap mata Mitsuko terus. Si Ayano yang ngelihat tingkah Mitsuko kayak gitu malah marah. Ngiranya dia gak suka sama makanan yang Ayano masakin. いいよ、嘘つかなくても。まずいならはっきり言えばいいじゃん。だから誤解よ。でもすごくまずいんでしょ。そうなんでしょ。 Padahal mah Mitsuko ini dari tadi ketakutan gara-gara makhluk itu. Mitsuko pun mutusin buat pergi dari rumah itu karena Ayano udah gak ramah lagi sekarang. Tapi pas Mitsuko ngeliat lagi ke arah rumah Ayano, bayangan makhluk tadi tuh makin gede sampai nutupin daerah itu. Yang kayaknya makhluk itu tuh gambarin kebencian dari diri Ayano. Cerita ini pun berakhir. Cerita ketiga judulnya Isinya. Kali ini nyeritain tentang bocah yang balik main, dia nemuin boneka khas Rusia ini. Tapi emaknya gak suka dan katanya nyeremin. Emaknya pun mau ngebuang boneka itu. Malamnya si emak ini belum balik-balik. Akhirnya setelah ditungguin, emaknya balik juga. Tapi itu boneka masih di tangannya. Besoknya nih anak ngedenger suara ibunya yang lagi nangis di depan TV. Dikiranya ada apa-apa, bocah ini datengin emaknya. Tapi pas di situ emaknya ini kayak nggak ada apa-apa. Nih bocah yang penasaran sama bonekanya itu mau dia lihat. Tapi emaknya ini langsung buru-buru ngelarang buat nggak dipegang sama sekali. Si bocah ini pun naik lagi ke atas. Dan tiba-tiba dia ngedenger sekarang emaknya tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Kemana-mana boneka itu dibawa sama emaknya. Ngerasa ada yang aneh, nih bocah cerita sama bapaknya.
Bocah ini pun diem-diem ngambil boneka yang ditaruh emaknya di depan kamar mandi. Penasaran kan nih anak sama benda itu? Dia bukalah boneka itu. Di dalamnya tuh banyak boneka-boneka lain yang lebih kecil dengan ekspresi yang beda-beda juga. Tapi apesnya ketika bocah ini ngebuka ke boneka yang terakhir, dia jadi kayak gini. Jadi ikutan aneh kayak emaknya. Cerita ini pun berakhir. Cerita keempat judulnya Wanita Tembok. Cerita kali ini tuh kejadian sama seorang mahasiswa yang lagi jatuh cinta ke tetangga depan rumahnya. Tiap hari dia ngelihat cewek itu dari kamar apartemennya. Nah pas nih cowok mau belajar, dia dikagetin karena ngelihat ada makhluk yang ngerangkak kayak Spiderman gini ke rumah cewek itu. Nggak beberapa lama kemudian ternyata cewek yang di dalam rumah itu keluar dan ikutan ngerangkak kayak makhluk tadi. Nih cowok nggak mau ngambil pusing, dia pun mutusin buat fokus belajar. Tapi tiba-tiba dia ngedenger suara aneh yang kayaknya asalnya tuh dari dalam tembok. Sampai nih cowok sadar pintu kamar mandinya itu ngebuka sendiri. Pas lagi berusaha buat berpositif thinking, tiba-tiba dia ngedenger suara-suara tadi ternyata やっぱり何かいる。 Cerita ini pun berakhir. Cerita kelima judulnya Locker. Kali ini nyeritain tentang cewek SMA yang jatuh cinta sama cowok dari eskul baseball. Dia kesel karena cintanya itu nggak dibales-bales, padahal dia udah sering ngode ke seniornya itu. Tapi cowok itu nggak peka-peka. Pas balik sekolah, dia ngedenger rumor dari siswi lain yang bilang kalau loker yang ada di stasiun tuh bisa ngabulin cinta seseorang. Kalau naruh foto orang yang disuka di sana, cintanya bakal kekabul. Nah nih cewek yang ngedenger itu langsung gas pergi ke stasiun. Pas dia buka salah satu loker, dia kaget nemuin boneka kayak gini. Dia pun pergi dari situ dengan harapan besoknya cinta ke kakak kelasnya ini bisa kebales. Besoknya pas pulang sekolah nih cewek balik lagi ngeliat loker itu. Ternyata foto seniornya itu udah hilang. Tiba-tiba muncul juga tuh seniornya di situ. Ternyata seniornya itu juga mau ngelakuin apa yang cewek ini lakuin, tapi dia pakai foto cewek lain. Nah seniornya ini kaget karena tahu cewek ini naruh di loker yang ada bonekanya. Padahal di loker itu bukan tempat ngewujudin cinta ke orang yang difoto, tapi buat nyantet orang yang ada di foto. Dan bener aja tuh, cowok ini tiba-tiba berubah jadi gumpalan daging dan masuk ke loker itu. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-6 judulnya Sinao. Nah kali ini tuh cerita tentang bocah laki-laki sama emak bapaknya. Setiap mau tidur pasti mereka mainan bayangan dulu. Nah tapi setiap malam juga nih bocah ngelihat di langit-langit ada Nao. Emaknya yang takut karena tiap malam bocah ini manggil-manggil Nao, tanya ke suaminya. Suaminya pun gak tahu siapa Nao itu. Tiba-tiba bocah ini bangun dan bilang Nao sekarang ada di atas sana. Iru yo. Nao-chan iru yo. Akhirnya setelah semuanya tidur, si Nao ini masuk ke tubuh emaknya. Akhirnya orang tuanya ingat kalau Nao itu teman kuliah bapaknya dulu yang berhasil nyomblangin atau ngejodohin mereka berdua sampai bisa nikah. Dan lu tahu, si Nao ini mati karena kesepian. Beberapa bulan abis kejadian itu, bocah ini gak pernah ngeliat Nao lagi di kamarnya setelah si Nao masuk ke tubuh emaknya. Kebetulan juga bocah ini juga baru punya adik yang dikasih nama Nao. Tapi bocah ini gak seneng sama sekali ke adiknya itu. Kayaknya adik barunya ini reinkarnasi dari temen bapaknya yang mati dulu. Dan bayangan Nao itu. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-7 judulnya Mesin Kapsul. Nyeritain tentang karyawan yang lagi stres karena kerjaan di kantornya. Pas dia balik, dia ngelihat ada kakek-kakek yang lagi main mesin gacha gitu.
Dia heran kenapa kakek-kakek itu serasa nafsu banget main di mesin itu. Cowok ini pun pergi dari situ. Besoknya pas dia balik kerja, dia ngeliat mesin gacha yang dimainin sama kakek-kakek kemarin. Dia pun penasaran dan nyobain. Kapsul yang pertama keluar tuh penghapusnya dulu yang hilang pas dia kecil. Gacha yang kedua dia dapat anjingnya yang dia buang pas kecil dulu. Dia main mesin itu sampai nggak sadar udah jadi tua kayak gini. Dia main terus-terusan karena penasaran dan nafsu. Sampai akhirnya dia dapet cewek yang dia sukain pas kecil dulu. Ada orang lewat lagi yang ngelihat kelakuan orang yang lagi gacha sampai tua ini. Dan besoknya orang yang ngelihat tadi ikut ngegacha di mesin kapsul itu juga. Dan bakalan nasibnya sama kayak orang-orang sebelumnya. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-8 judulnya Pengakuan Terakhir. Kali ini nyeritain tentang cowok yang ngelayat ke saudaranya yang ada di desa. Nah pas sampai depan nih cowok heran, kok orang-orang yang datang tuh nggak ada sedih-sedihnya. Acara pemakaman pun dimulai. Cowok ini ngerasa aneh karena di situ nggak ada pendeta yang datang. Malahan satu persatu orang-orang di situ masuk ke ruangan yang ada mayat orang itu. Nah orang yang masuk pertama itu ngomong ke mayat itu dan kedengeran sampai keluar. Kalau dia ngaku dia udah ngehamilin istri dari yang mati ini. Tantenya cowok ini terus ngejelasin emang gitulah ritual kematiannya. Yang mana orang-orang yang datang itu ngakuin perbuatan dosa yang disembunyiin. Biar dosa yang diakuin itu nganterin orang yang meninggal ini ke surga katanya. Tantenya nyuruh cowok ini ngelakuin hal itu juga. Pas nih cowok masuk dia bingung mau ngakuin apa. Akhirnya cowok ini ngaku kalau dulu pas kecil dia nggak sengaja ngebunuh anjing punya orang ini. Dan tiba-tiba ternyata nih orang lebih sayang anjingnya daripada istrinya sendiri. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-9 judulnya Ominie. Nyeritain tentang guru pindahan dari Tokyo yang harus ngajar di desa. Hari pertamanya dia ngajar tuh dia udah langsung disukain sama murid-muridnya. Sampai dia sadar ada keanehan di situ. Pas jam makan, murid-muridnya ini suka makanan yang namanya Ominie. Gurunya bingung. Kan baru kali pertama ini ngedenger ada makanan kayak gitu. Ngelihatnya aja udah bikin guru ini merinding. Lah murid-muridnya ini doyan banget makan makanan itu. Apalagi cara makan mereka tuh bikin guru ini ragu buat makan. Guru ini pun ngebungkus Ominie buat dia buang. Karena masih lapar, balik sekolah dia pun mampir di restoran desa itu. Lagi-lagi orang-orang di situ mesen Ominie yang katanya buat nambah stamina dan cara makanannya pun aneh kayak murid-muridnya di sekolah tadi. Besoknya dia nggak enak badan dan izin buat nggak berangkat ngajar. Pembantunya yang kerja di rumahnya itu masakin makanan yang enak buat guru ini. Dan yang dia nggak sadar, ternyata Omininya udah dicampur ke sayuran itu. Tiba-tiba aja abis dia makan, nafsu makannya itu jadi ningkat. Dan dia pun jadi kesetanan kayak orang-orang yang makan Ominie kemarin. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-10 judulnya Pengganggu. Cerita ini tentang cowok yang setiap harinya curhat di buku catatan hariannya. Pas dia lagi nulis, dia diganggu sama serangga di kamarnya. Dia pun masang obat nyamuk gitu. Besoknya lagi-lagi dia balik kerja, ngeluapin amarahnya di buku itu. Dia pun ngebakar ngengat yang ganggu dia tiap hari ini. Bukan cuma diganggu serangga, dia juga diganggu suara bayi dari tetangga sebelahnya. Makin lama serangga ini makin banyak, sampai ngebuat badan cowok ini gatal-gatal. Berhari-hari dia ngelakuin aktivitas itu, sampai akhirnya nih cowok mati gara-gara serangga yang ganggu dia itu. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-11 judulnya Memungut Barang. Kisah kali ini dialamin sama seorang cowok kuliahan
yang nemu amplop di kereta. Pas dia buka, ternyata isinya tuh draft novel gitu. Dia pun penasaran dan ngebaca novel itu, sampai bikin dia lupa waktu. Karena ngerti sama isinya yang bisa bikin dia lupa waktu kayak gitu, dia pun niatnya mau ngebuang isi amplop itu. Tapi pas mau dibuang, dia ngelihat brosur tentang lomba penulis novel gitu, yang hadiahnya nggak main-main, banyak banget cuy. Beberapa hari kemudian dia dapet telepon yang ngasih tahu kalau dia berhasil menang lomba itu. Ternyata nih cowok diem-diem daftarin novel yang dia temuin di kereta kemarin. Panitia yang nelpon itu konfirmasi, itu tuh beneran tulisannya apa bukan. Nih cowok yang udah terlalu mikirin hadiahnya akhirnya ngaku kalau itu emang tulisannya. あなたが書いた作品に間違いありませんね。 Hai. Cowok ini pun datang di acara penghargaan itu. Pas dia sampai di sana, dia kelihatan ragu karena ngelihat peserta-peserta yang datang tuh kayak pada pucet gitu mukanya. Pas dia naik panggung dipanggil namanya, barulah dia sadar kalau semua yang datang di situ tuh hantu tengkorak. Layar di belakangnya ngebuka dan ternyata itu portal ke dimensi lain. Dia saking takutnya akhirnya jujur kalau bukan dialah yang nulis. Tapi udah telat, dia pun diseret buat masuk ke dimensi kayak neraka itu. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-12 judulnya Barang Antik. Kali ini ceritain tentang seorang cewek yang datang ke toko neneknya di desa. Dia terusan lihat-lihat di situ. Nih cewek penasaran sama isi kardus yang terbungkus rapi di bawah meja. Kata neneknya sih itu barang-barang antik favorit punya kakeknya yang udah meninggal. Pas dia buka, isinya tuh anting yang ada muka orangnya kayak gini. Abis itu cewek ini pun balik. Di stasiun, tiba-tiba dia ngedenger suara orang yang nyuruh balikin. Tapi nih cewek bingung, itu suara apa dan siapa? Abis dia turun kereta, dia ngelihat ada dua orang yang kayaknya ngikutin cewek ini. Makin dia lari, orang-orang tadi makin ngejar dia. Cewek ini bingung karena dua orang ini minta balikin. Dia bingung disuruh balikin apaan. Ternyata yang disuruh balikin tuh muka mereka yang ada di anting itu. Cewek ini terus lari sampai akhirnya anting yang dia pakai jatuh dan rusak. Dia pun balik ke toko neneknya buat balikin anting tadi besoknya. Nah kebetulan ternyata dua orang yang ngejar cewek ini kemarin ada di situ juga. Dan salah satu dari mereka tuh punya wajah rusak kayak anting yang jatuh kemarin. Cerita ini pun berakhir. Cerita ke-13 atau cerita terakhir di season ini tuh judulnya Drum Putar. Cerita ini tentang Pasutri yang baru aja pindah ke desa kecil. Di sepanjang jalan menuju ke desa itu, Pasutri ini ngelihat ada drum putar yang ketancap di tanah. Mereka pun ketemu sama kepala desa yang bilang kalau drum putar yang mereka lihat itu tuh sebagai jimat bentuk penyambutan warga desa karena kedatangan warga baru. Di sepanjang jalan ke arah rumah Pasutri itu ada jimat itu. Warga-warga daerah itu nganggepnya drum putar itu sebagai dewa pelindung. Malamnya pas Pasutri ini tidur, istrinya ngedenger suara drum putar itu dimainin. Tapi pas keluar rumah, cewek ini lihat drum-drum itu gerak sendiri. Dia pun ngebangunin suaminya. Tai-chan! Dan itulah, cerita ini pun berakhir. Nah mungkin itu aja buat season 2 dari anime Yamishibai. Nah nanti gue bakal lanjutin ke season selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.